Ya, saya kasih tips-tipsnya. Belum saya share di feed ini. Kasih air panas, jantung Anda akan sehat. Dia menguat tulang, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia menguat otak, iya. Nih. Anda butuh prebiotik. Prebiotik yang pertama. Yang kedua, Anda butuh probiotik. Probiotik itu apa? Probiotik itu semua yang difermentasi itu probiotik. Oke? Semua yang difermentasi itu namanya probiotik. Jadi kalau mau share mulai sekarang, makanlah yang difermentasi. Salah satu contohnya apa? Ini. Tempe isinya protein. Protein ketika dipanaskan rusak. Paham? Maka kalau makan tempe jangan di pertanyaannya, tempe ini mentah atau udah matang? Oh, kan kedelainya udah direbus. Waktu dibikin tempe ini kan kedelai udah direbus. Jadi dia matangnya kita tuh karena nggak digoreng. Kan gitu bahasanya kita kan nggak digoreng doang ya, seperti itu. Maka tadi kan probiotik, ini kan probiotik. Di dalam tempe ini ada bakteri. Oke? Bakteri tadi kalau masuk ke badan kita ya, dia bisa memperbaiki usus. Oke? Yang renggang-renggang tadi perlahan-lahan dia akan kuatkan lagi. Tapi untuk bakteri tadi bisa berkembang, dia butuh teman. Temannya dia namanya prebiotik. Dan saat ini ada satu jenis probiotik yang sangat baik. Ya, probiotik itu, prebiotik ini sekarang kalau masuk ke badan kita, dimakan, kita makan, maka dia akan tautkan lagi gitu. Namanya resistant starch. Resistant starch bahasanya gitu. Dan resistant starch yang paling baik itu ada pada ini. Ya, ada pada kurma. Maka kurma ini, kenapa tadi dikatakan rumah yang di dalamnya ada kurma, maka rumah itu tidak akan kelaparan. Kenapa? Salah satunya kalau saya berpandangan karena memang sinyal kenyang badan kita itu diberikan oleh mineral. Maka kurma ini kan super mineral, super food sebenarnya. Dia asam aminonya ada, vitamin ada, enzim ada, mineral ada sih. Artinya ketika kurma ini Anda makan bersama tempe yang tidak digoreng, maka tubuhnya akan kirim WhatsApp, perut Anda akan kirim WA, ini istilah saja. Perut Anda akan kirim WhatsApp ke kita, bilang terima kasih ya. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki pola makan adalah dengan memperbaiki apa yang kita makan tiap hari. Jadi pagi-pagi, besok, ya atau malam, yang mau dikit malam nih. Ada yang tanya saya kan biasanya, dokter kapan waktu makan yang paling baik? Waktu makan paling baik adalah sebelum matahari tenggelam dan saat matahari terbit. Jadi sebelum matahari tenggelam makan. Habis matahari tenggelam jangan lagi makan. Sebab apa? Tubuh sudah tidak sudah berubah sistem hormonnya. Sistem apa? Ya sistem hormonnya. Ya. Maka Nabi SAW ketika Isya beliau tidur nggak makan. Nanti malam kalau ada lapar gak bisa tidur. Kalau tetap pengen mau makan, maka jangan makan yang kalori tinggi. Artinya jangan makan nasi, jangan makan tepung, jangan makan minyak, jangan makan gula, makannya buah. Atau juga begini, salah satu cara, kemarin saya ngeliat satu video ini lucu. Jadi ada seorang dokter gitu ya, dia bikin begini, cara makan gorengan yang baik. Mau diajarin? Mau nggak? Oh baik, cara begini.
gorengan dipotong pakai garpu nanti atau pakai suntik, kan ada cocolannya tuh kuah kacang, terus ada ambil tuh potongannya ke kuah kacang. Oke, waktu mau dimakan bauin dulu gitu. Ketika sudah mulai selesai bauin, Anda minum air, maka air tadi akan menghilangkan atau membuat sinyal laparnya hilang. Itu cara makan gorengannya. Kira-kira kalau Bapak Ibu sekarang disajikan nih, Anda sekarang disajikan misalkan ya buah gitu atau potong gitu kan, sama gorengan, kira-kira pilih mana? Buah. Yakin? Makan buah dulu kan, habis itu gorengan. Sampai aja. Ya. Lagi-lagi bukan melarang makan gorengan, bukan. Nanti abang gorengan marah lagi sama saya. Tapi kalau lama-lama orang gak makan gorengan, kan abang gorengan bisa ganti jualannya, ya kan? Dia bisa jualan buah. Kalau hari mana dia jualan buah. Kalau hari dingin dia jualan ubi rebus, singkong rebus, macam-macam bisa jualan. Gak mesti jualan gorengan kok. Kalau semakin banyak orang hidup sehat, maka semakin banyak nanti yang bikin produk sehat, kan gitu. Kenapa produksi gak banyak? Karena gak banyak yang mau beli. Gitu aja sebenarnya kan. Ini hukum demand supply itu akan berlaku. Ya, nah, udah bisa. Jadi tempe nih bos sekalian, kalau orang Indonesia makan tempe ya, dan mulai membiasakan makan ini, saya mungkin berpikiran Indonesia ini akan menjadi negeri yang sangat sehat. Pikiran saya. Sebab apa? Sebab Korea kan salah satu negara yang sangat sehat di dunia. Mereka punya makanan sehat, namanya kimchi, ya kan? Kimchi itu apa? Sayur yang diapain? Yang difermentasi, gitu loh. Sayur yang difermentasi. Jadi ketika sayur difermentasi, lagi-lagi yang didapatkan apa? Probiotik kan. Jadi sebenarnya makanan kayak begini, Anda makan kayak begini pagi-pagi lah misalkan ya. Makan 3-4 potong ini dengan 1 piring nasi goreng, kalau saya berpandangan ya, jauh lebih sehat. Asal mau aja, kenyang gak? Kenyang. Sudah pernah cobain loh? Coba Pak. Makan berkah. Coba berdiri. Kan melihat respon wajahnya, beliau bahagia atau sedih gitu kan? Enak. Dapat prebiotik, dapat probiotik. Makan kayak begini tiap hari kita rutinkan, insya Allah jauh lebih sehat daripada makan tempe goreng. Serius, nggak bercanda loh, serius. Atau, nah saya ajar lagi caranya, cara makan tempe yang baik dan benar. Kabarnya gara-gara viralnya tempe ini sekarang susah cari tempe dan harga tempe melonjak. Apa? Ada? Atau makan tempenya kayak begini. Ada?
Harus habis. Harus habis. Mubazir. Itu ada kata-katanya bagus. Harus habisin. Atau makan tempe-nya kayak gini. Terima kasih. Anda pikir gak enak ya? Baik saya makan ini enak, serius coba. Memang enak. Oh jadi kamu kasih saya. Oh. Biar suaranya Kayak dulu kalau gitu ya. Biar ngimaminya lama. Kalau mau merdu suaranya baca Quran, jangan banyak makan minyak. Betul kan? Kalau saya atau kalau beliau, jangan kalau mau merdu baca makan gorengan dulu ya. Oh Ustaz, coba ya. Oh, jangan lah. Bismillah dulu. Coba, kasih tahu ya. Apa? Gak apa-apa, ini workshop sebentar. Mau nunjuk, Imam besar Nurul Mustafa. Belum makan siang. Nanti teman cobain ya. Itu madu ya. Kenapa madu? Karena salah satu kuasanya Allah dan kemahamurahannya Allah kepada kita adalah madu. Anda bayangkan sekalian, kalau seandainya untuk hidup sehat misalkan ya, Allah perintahkan bahwa hai hambaku, makalah daun ini, misalnya gitu. Repot kan kita kan? Tiap hari harus begitu. Tapi luar biasa apa? Daun itu, buahnya, ada daunnya, ada putihnya, ada kembang bunga segala macam. Itu kan kalau kita bayangkan pohon itu kan ada akarnya, akan mengambil sari pati tanahnya, masuk melalui pompa naik ke atas, kemudian dari sinar matahari dapat, kemudian dia muncul fotosintesis, ada bunga, ada buah segala macam. Artinya sarinya tanah ada pada buah atau kembang bunga tadi. Sarinya tanah. Itu kata kunci pertama. Lalu kita lihat dalam Al-Quran, Allah berfirman apa? Kata Allah dalam surah Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah. Dan kami jadikan manusia atau ciptakan manusia dari tanah. Maka kita butuh unsur tanah. Maka segala kebaikan isi tanah bumi ini itu dikumpulkan Allah dalam saripati bunga tadi, dan Allah perintahkan makhluknya bernama lebah, Allah wahyukan ambil sarinya. Ya. Maka dalam madu itu maksudnya terdapat keberkahan luar biasa. Janji-janji Allah dalam Al-Quran dan janji atau perintah atau janji nanti juga ada. Nanti katakan salah satunya, kata bilang begini, asyifa'u fi salah satunya syarbatil asal. Semua itu ketiga, kesembuhan, bukan obat ya, kesembuhan. Yang pertama kata Nabi apa? Minum madu. Ya, usyar tahtilnya hijab kata Rasulullah. Yang kedua, berbekal. Ada janji Rasul di situ. Ya. Maka madu itu mengandung komponen lengkapnya manusia yang disebut dengan asam amino. Asam amino. Jadi asam amino itu letaknya di mana? Ada pada madu, ada pada kurma. Dan mereka ini obat pencernaan yang paling baik. Ya, maka Nabi SAW sampaikan apa? Makalah kurma. Kalau dia kita dengar kan kurma ajwa 7 butir pagi-pagi tidak terkena sihir tapi sore harinya. Tapi secara umum Anda makan kurma 7 butir pagi-pagi itu akan menyehatkan perut kita, pencernaan. Makan kurma 7 butir, kemudian Anda minum teh serai kayak begini atau teh jahe atau kunyit segala macam,
itu jauh, terus makan tempe sedikit itu jauh lebih bermakna dan bermanfaat untuk pencernaan kita daripada satu piring nasi uduk. Serius loh ya. Nanti boleh makan nasi uduk ya, saya tidak melarang, silahkan makan. Tapi ingat, kalau terus gula lagi kan untuk jadi apa? Jadi lemak. Itu dia kuncinya. Banyak orang nggak sadar itu gitu loh. Kenapa ribet-ribet banget sih makan tempe? Kenapa nggak digoreng? Beda Pak. Tempe yang digoreng sama tempe kayak begini beda ceritanya masuk badan. Kan dia probiotik kena panas terus. Kan ada beberapa yang katakanlah protes ya, ribet apa sih makan tempe gitu-gituan. Bukan masalah ribetnya, ngerti nggak yang dibutuhkan badan apa? Ini nggak ngerti yang dibutuhkan apa, tiap hari nyapa terus menerus. Dan ingat, sampai pada suatu titik tubuh kita tidak bisa mengkompensasi lagi, maka muncullah penyakit. Jadi banyak penyakit yang masalah muncul gara-gara apa? Gara-gara orang makan kayak beginian, nggak ngerti lagi konsep pengolahan makan yang baik. Susu sapi contohnya, susu sapi sehat. Susu sapi dijelaskan dalam Al-Quran, disebut dalam hadis bagus diminum. Tapi susu seperti apa? Susu yang langsung dari sapinya, bukan banyak pengolahan. Itu poinnya. Kalau banyak pengolahan pasti akan terjadi pengurangan kadar gizi di situ, gitu loh. Dan kebanyakan sekarang pengolahan semua. Jadi kalau Anda punya sapi, ternak, sapi susu, minum aja gak apa-apa. Ya, seperti itu ya. Nah ini itunya. Ada sendok kan? Kita mau kasih coba ke jemaah. Mau nggak? Oh, cepet kalau makanan ya. Nah, kasih siapa tuh? Ibu bawa Pak. Oh, ada Pak RT? Mana Pak RT? Oh, Pak RT yang punya masjid, Masya Allah. Pak RT Pak, jangan semua ya. Mangga. Pak RT-nya meningkat kegantengan setelah makan probiotik. Cobain deh. Caranya jangan ke mulut ya. Kalau di sini, ambil dulu. Ya. Tadi Pak RT-nya khilaf. Tenang, Pak RT-nya sehat. Kayaknya, pokoknya bukan. Nah, gitu caranya. Kalau tangan kiri, makan dengan kanan. Atau sekalian, tempe kayak tadi, itu bisa ada jus. Di jus. Cukup ya. Apa yang ada daunnya? Mana? Apa-apa. Ada daun sedikit ya? Amin. Lagi. Madunya habis ya? Habis. Oh ya pakai itu. Ini ada rasa cinta Pak RT. Lalu itunya si tempenya itu dikasih jahe dikit. Lalu dikasih garam sedikit, garam
Jadi kalau Bapak Ibu bisa dapatkan juga tidak kalah bagus. Namanya organik, vulkanik, kristal. Ini garam gunung. Di daerah Purwodadi, Jogja banyak ini. Ini garam yang masih full mineral. Jadi dia sehat. Ya, seperti itu. Jadi nanti tambahkan garam sedikit, lalu di blender. Mau coba? Oke. Jadi kesini. Ada yang mau? Bapak udah kasih dulu deh. Udah cukup. Ya, lagi-lagi dibuat. Jadi bos sekalian itu baik. Panitia bilang waktunya sudah habis karena maksud sesi pertanyaan, tapi saya pikir lebih baik materi sebentar lagi, ya, karena pertanyaan juga segini banyak, nggak kejawab. Ya, saya kasih tips-tipsnya supaya Bapak Ibu dapat take home message, pesan pulang. Ya, baik. Sudah nyobain susu tempenya? Enak? Itu bukan hanya enak, tapi di situ ada probiotik. Di situ ada prebiotik, di situ ada asam amino, di situ ada mineral. Itu bisa buat anak-anak juga bisa, ibu-ibu juga bisa. Apa beda tempe sama tahu? Kalau tempe fermentasi, tahu nggak? Betul? Jadi sehatan mana tempe sama tahu? Sebenarnya sehatan tempe. Lebih sehat tempe. Ya, nah baik. Saya jelaskan sedikit lagi bosnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi tadi kan dua kata kuncinya. Kata kunci pertama adalah probiotik sama prebiotik. Maka mulai biasakan berdekatan dengan itu. Kalau nggak probiotik, jadi probiotik itu apa? Ini prebiotik begini. Buah-buahan kayak gini. Jadi makanannya probiotik. Minumnya tangan kanan, jangan tangan kiri. Makanannya probiotik adalah prebiotik. Prebiotik apa? Sayur. Jadi kalau Anda makan tempe, usahakan habis makan tempe Anda makan sayur supaya bakterinya berkembang. Paham ya? Supaya bakteri yang ada pada tempe tadi berkembang. Maka salah satunya adalah sayur. Jadi Anda makan tempe kayak tadi, ada kurma, ada tempe, termasuk makan misalkan ya, ini salah satu cara untuk makan sehat pagi-pagi, misalkan atau siang. Anda makan tempe sama kurma tadi, atau bikin jus kayak begini. Kemudian di situ Anda makan sayur. Sayurnya bisa dikukus atau sayur bening segala macam, silakan aja, tapi jangan pakai santan. Ya, santan sehat, tapi kalau dipanaskan rusak dia. Maka ada namanya coconut milk atau susu santan. Susu santan itu sehat. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyobain, salah satunya itu bisa Anda bikin santan, peras santan, kasih kurma, kasih garam, kasih sedikit jahe, itu enak.
Atau kalau nggak santannya ada blender, ya ada blender sama jahe sama kunyit, namanya golden latte namanya, golden turmeric latte, itu juga bisa. Santan itu lemak yang baik, asal jangan dipanaskan. Jadi kalau mau probiotiknya, tadi tempe kita makan tadi ini tuh misalkan dia mau berkembang, lagi-lagi Anda harus konsumsi prebiotik. Gitu ya, paham ya? Nah, kemudian kita masuk yang kedua sekalian. Kita butuh lagi banyak sumber-sumber asam amino, sumber-sumber asam amino. Dan gen badan kita ini sekalian, sebagian besar komponennya bukan sebagian besar, tapi komponennya adalah asam amino. Asam amino yang paling baik yang Allah ciptakan di muka bumi kita ini ada ini, kelapa. Ya. Kelapa apa? Kelapa yang apa? Kelapa kalau Bapak Ibu mau dapatkan yang untuk detox, maka kelapa muda. Kelapa muda itu kelapa yang masih ingus dagingnya. Itu kelapa dengan kandungan asam amino yang paling baik. Ya, nah kelapa tadi, ya, kelapa tadi kan asam amino tuh isinya, dan asam amino tuh bahan baku gennya badan kita. Bisa Anda tambahkan atau Anda blender, jadi kayak kelapa begini, Anda blender sama kurma, airnya sama dagingnya, terus Anda blender lagi sama jahe. Itu akan jadi minuman yang sangat mengenyangkan. Kasih garam sedikit, ya. Kalau Anda masih muda, kalau udah tua, kata guru saya, kelapanya yang tua. Kenapa kelapa yang tua? Karena kelapa, pernah saya tulis di Instagram, di feed saya, tentang beda kelapa tua sama kelapa muda. Jadi kelapa tua yang sudah coklat itu, yang dagingnya dibikin santan, itu airnya jangan dibuang. Itu airnya buat memaintain mineral atau mikronutrien badan itu sangat baik. Tambahkan sedikit sama garam. Ya, itu caranya. Jadi jangan, itu cara minum air kelapanya. Jadi kalau mau minum air kelapa muda, jangan pakai sirup. Nah, pakainya madu. Kan sini kan banyak tuh madu-madu lokal sini kan. Pakai madu, ya salah satunya. Itu asam amino. Kemudian ada lagi loh sekalian, ada dua lagi yang Bapak Ibu amini, ya, untuk menjaga badan kita ini stabil, supaya mineral terasup terus. Yang tadi ada probiotik, ada prebiotik. Yang ketiganya apa? Rempah. Rempah itu apa? Ya, ini rempah. Kayak gini kan rempah. Kapulaga ini kan rempah. Ya. Ini apa? Lada hitam ini rempah. Ketika kalau nanti ilmunya, ketika lada hitam ketemu kunyit kayak begini, ini perfect match kalau saya. Lada hitam ini akan meningkatkan penyerapan kunyit. Jadi kalau Anda mau bikin teh lada hitam atau teh kunyit kan gampang tuh. Ambil aja kunyit, ada potong-potong kecil begitu, ya. Atau mungkin ada iris lah gitu kan, potong-potong, masukin air panas, air sampai cukup, lalu tambahkan sedikit sama lada hitam. Oke. Kemudian tambahkan madu sedikit. Itu sudah seperti tanda kutip antibiotik. Spare partnya kita kayak begitu. Maka sebenarnya kalau pagi-pagi Anda mulai mengganti minuman ada saja, mengganti isi piring Anda dengan makanan sehat, itu banyak sekali perubahan kesehatan yang akan Anda rasakan. Ya termasuk kalau kayak begini kan, ada bunga lawang, bunga lawang kayak begini, ya ketemu dengan kapulaga, kasih air panas, jantung Anda akan sehat. Hanya sekitar mengubah. Dan berapa mahal ini sih? Kan murah sekali, sangat murah. Ya, sesederhana itu. Asal apa? Asal kita ngerti dulu. Saya ngertinya apa? Kita menjaga badan ini untuk hidup sehat dan untuk ibadah, bukan untuk ibadah gitu. Mau? Sehingga nanti kalau makan, kalau saya makan ini kira-kira ibadah saya terganggu kan? Jadi kalau Anda sudah mulai membiasakan kayak begini, maka otomatis apa? Otomatis Anda makan sesuatu makan atau minuman, kemudian apa tuh namanya, dengan itu ibadah itu dapat pahala. Contoh begini, ya Allah, semoga dengan serai yang saya minum ini saya bisa bangun malam. Semoga dengan minum kayak begini saya bisa lancar membaca Al-Quran, misalkan suara agak serak, nggak bagus, segala macam, bisa dapat pahala.
Dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita sebenarnya hanyalah buah dari ketaatan. Sehat itu nyebut orang yang taat harusnya sehat, kan gitu. Orang yang taat pasti makanannya halal, orang yang taat pasti makannya tidak berlebihan, orang yang taat pasti makan tidak mau yang jelek-jelek. Kamu mau dia. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka insya Allah kan banyak sekali yang kita bisa lakukan dulu sekalian. Termasuk Indonesia, sering banget saya ulang-ulang sampaikan, 350 tahun kita dijajah Belanda. Dia diambil apa? Betul? Tapi sayangnya penduduk negeri ini jauh dari ini sekarang. India merupakan salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Dan India itu angka pikun yang paling rendah di dunia karena ini. Kunyitnya obat pikun paling baik. Maka ketika Anda menyehatkan otak, kita menyehatkan otak, sebenarnya ada yang beberapa disarankan. Nanti kalau mau coba bisa tuh. Anda ambil air panas biasa gitu kan, terus ambil jahe kayak begini, keprek panas, lalu kunyit masukin di situ, lalu potong-potong serai kayak begini, cemplungin sampai keluar aromanya, tutup gitu kan. Setelah agak dingin, agak hangat, Anda peres jeruk nipis di sini. Coba mulai rutin minum itu tiap hari, lihat apa yang terjadi ke badan. Karena ini, kalau boleh saya katakan, mereka kalau mau lebih lengkap lagi, ini 4 ini, ya, belum saya share di feed ini. 4 ini airnya ada sari, ada ambil buang ininya, lalu ada blender sama kurma. Oke? Dia penguat tulang, iya. Dia pembersih darah, iya. Dia penyubur, iya. Dia penguat otak, iya. Dia pembersih menstruasi, iya. Ini lebih mas tadi jahe, jeruk nipis. Terus nanti disaring, blender sama kurma. Blender kurma. Ya, cerita tentang alpukat itu sehat, betul? Asal jangan pakai sirup. Oke? Cara makan alpukat yang sehat adalah ambil alpukatnya, ada kerok-kerok, termasuk ini bisa juga jadi pengganti bubur ayam. Ada bubur ayam ala-ala kita. Jadi alpukat itu ada hancurin, oke? Lalu Anda kasih suiran kurma di situ. Buat pengganti bubur ayam pagi. Bayangkan itu bubur ayam jauh lebih sehat, ya. Atau kalau enggak nanti kasih madu sedikit. Dari 1 mangkok bubur ayam Anda makan 1 piring kecil, piring tanggung lah gitu, alpukat, kasih garam sedikit, kasih kurma, itu jauh lebih sehat Pak. Jauh lebih sehat. Ya, kenyang nggak? Kita makan bukan untuk kenyang. Paham ya? Kalau makan untuk kenyang, 1 piring makanan kayak nasi goreng dengan kalori, misalkan saya nggak tahu persisnya, tapi biasanya mungkin 700-an misalkan. 1 piring nasi goreng 700 kalori misalkan, atau 500-600 misalkan. Dengan 1 piring tadi beberapa potong kurma, itu jauh lebih bermakna kurma dari dengan TTP tadi daripada itu nasi goreng. Karena kita makan bukan untuk kenyang, tapi makan untuk nutrisi. Paham ya? Jadi 1 piring nasi goreng kayak tadi kan kalorinya tinggi, tapi miskin enzim, miskin serat, miskin vitamin, miskin mineral, gitu. Ya, itu salah satunya. Kemudian ada lagi bos sekalian yang luar biasa di negeri kita ini. Salah satunya ini. Jadi kalau Anda melihat sesuatu kayak begini, pahamilah bahwa Allah yang menciptakan, ya, ada bonggolnya di sini. Nanas ini, ya, terakhir sebelum kita akan jawab ya. Nanas ini bos sekalian, subhanallah, salah satu makanan terbaik pencerna kita sebenarnya. Ya, ketika Anda nanti misalkan ya ada potong-potong nanas kecil, kemudian Anda kasih madu sedikit aja, madu, kasih garam, atau tambahkan sedikit sama lada hitam, sedikit aja. Itu akan jadi makanan buat pencerna. Oke? Atau kalau mau Anda dapatkan atau bikin obat dari sini, maka nanas ini ada yang menarik di sini.
bagian nanas ini ada apa? Ada bonggol kan? Ini bonggol nanas. Bonggol ini mengandung bahan anti alergi yang sangat baik. Jadi bonggol dulu sekalian, kalau Anda masukin kayak begini ya, campurin air, kasih masuk blender, lalu ada blender dia sama habatus sauda, dia akan jadi obat sinus paling baik. Masya Allah kan, bonggol nanas. Maka kalau makan nanas, jangan buang bonggolnya, makan bonggolnya. Jadi itu salah satu caranya. Jadi nanas sama apa tadi? Habatus sauda. Cukup, mungkin gak usah banyak ya, mungkin ukuran takaran itu aja lah, kita feeling-feelingan aja lah ya, kayak begini, gak ada bersoda kan? Oh ada, ini contoh aja ya. Jadi ini bersoda masuk sini, kasih air, kasih garam sedikit, itu jadi obat sinus dan obat alergi. Termasuk tadi, saya lupa cerita, air kelapa itu kalau Anda blender sama berbagai macam rempah, efeknya beda. Air kelapa ya, air kelapa yang tadi yang muda tadi, ada blender sama jahe, minum dengan tangan kanan, jangan tangan kiri. Ini tangan kanan. Saya mengamati Anda dari belakang sampai depan kelihatan, meskipun saya tidak pernah tahu. Jadi air kelapa itu Bu sekalian, ketemu dengan rimpang, efeknya beda. Ya, ketika Anda blender air kelapa sama kunyit itu, atau air kelapa sama jahe, beda manfaat, dan tinggal Anda tambahkan sedikit garam kayak tadi itu ya, atau Anda tambahkan kurma atau madu, dia akan jadi pembersih badan. Dan tadi saya cerita bagaimana cara saya makan nasi, kan gitu ya. Saya kadang-kadang makan nasi makan, jadi dokter, saya pengen tahu dokter makannya apa. Saya yang sebenarnya tidak terlalu mementingkan menu. Kalau saya ada nasi apa, ada yang tempe makan tempe, ada sayur makan, ada buah makan. Jadi kita tidak apa ya, tidak mendoktrin diri kita untuk begini, tapi ngerti sehat. Yang nggak sehat apa, yang nggak sehat apa kita tahu. Kalau kita udah mendoktrin pagi harus makan begini, siang begini, repot. Karena justru malah makanan atau proses detoksifikasi yang baik bagi badan kita justru adalah tidak banyak makan. Jadi kalau Anda mau saya mulai sekarang kurangi makan, tapi sekali makan berkualitas. Kayak tadi pagi saya makan apa ya? Kayaknya makan tadi pagi. Minum madu lah tadi, selain minum madu ada minum madu. Sudah cukup. Oke, ya. Itu ya. Nah, terus ini cerita tentang nasi. Bagaimana kalau pengen tetap makan nasi tapi Anda tidak ngantuk? Caranya gimana? Nasinya Anda tambahkan cabai. Ya. Gak usah banyak-banyak, dikit aja. Jadi kalau saya kadang-kadang pengen makan nasi, saya bikin sambal cabai, dan sambalnya saya sudah pernah tahu? Belum. Isinya sambal saya cabai rawit, bawang putih, garam sama kurma. Tidak pasir. Jadi ini bisa jadi pemanisnya dan tetap enak. Nanti ditambahkan sama cabenya, tambah sedikit, gak usah pedes-pedes. Yang penting ada enzim di situ, sehingga nanti Anda makan nasinya ada enzim. Atau kalau enggak, beberapa ibu tahu tuh ada satu produk sekretaran yang isinya biji-bijian itu loh, yang patah. Oh, nggak tahu kan? Itu isinya biji-bijian, pangkalnya K belakang P. Bukan, kongbak namanya. Kongbak itu isi biji-bijian. Jadi kalau Anda masak nasi, pengen makan nasi putih, bisa tambahkan yang itu. Ya. Atau kalau enggak, ditambahkan dengan sayur nasinya. Termasuk juga nasi goreng itu kita bisa ganti loh sekalian. Gak mesti digoreng kan? Karena gimana? Begini kalau saya aja, kalau saya mau bikin nasi, gak perlu nasi goreng. Anda ambil beras sekarang, kita udah tahu beras sekarang penuh dengan pestisida, betul? Pestisida tidak akan hilang dengan pencucian air biasa, nggak bisa.
Dan pestisida penyebab atau pemicu sebagian besar kanker mandul. Pestisida. Ya. Cara bersihnya gimana? Bisa Anda cuci pakai air garam atau Anda cuci pakai baking soda. Baking soda. Nanti pestisida bisa larut di situ. Termasuk sayur-sayuran. Ya. Nah, katakanlah Anda bikin nasi yang sudah dibungkus, iris tomat, kasih bawang putih sedikit, kasih cabai sedikit, kasih minyak zaitun sedikit, kasih garam, kasih lada hitam, campurkan sama nasi tadi. Kebayang? Gak ada minyak kan? Tetap sehat. Kalau mau tambahkan dengan, kalau saya kadang-kadang agak nyelek, saya tambahkan dengan suiran kurma. Karena kurma itu makanan terbaik perutnya kita. Atau kalau nggak ada tetap makan daging, boleh kasih daging di situ. Tapi nggak digoreng nasinya, kan sehat. Ya. Kenapa? Karena kita butuh mengurangi minyak. Terlalu banyak minyak masuk ke badan kita. Terlalu banyak minyak, terlalu banyak tepung, terlalu banyak gula yang ada sekarang. Ya. Dan banyak case yang saya temukan itu ternyata mulai dikurangi itu tubuhnya bisa benar dengan sendirinya. Apalagi sudah dekat dengan 4 hal tadi, probiotik, prebiotik, rempah sama limpah. Ya ingat ya, 4 hal tadi kan baik-baik. Jadi kalau di sini mungkin di sini ada pindang, ada kan? Nah kalau ada bikin pindang ini siapa? Ada kunyit kan? Ada lengkuas, ada jahe. Kalau makan pindang setelah ikannya dimakan, minum airnya. Itu sehat. Nasinya boleh pakai 1 sendok cukup. Kalau perlu nggak usah pakai nasi. Ya, kita kan bukan butuh nasi putih, kita butuh karbohidratnya. Karbohidrat tidak mesti dari nasi. Buah juga karbohidrat, kentang juga karbohidrat. Bukan saya larang makan nasi putih, karena nasi putih yang ada sudah hilang enzimnya, vitaminnya gitu. Kalau dimakan terus-menerus, kalori masuk lagi, tubuh susah mengolahnya. Paham itu dia? Termasuk juga bagaimana cara terakhir. Bagaimana cara kita minum atau mendapatkan manfaat yang optimal dari produksi utama seperti buah? Salah satunya ini. Ini kan ada buah, ya. Ada buah, campurnya dalam air. Di sini ada mineral dari buah ini yang larut dalam air, nggak kelihatan, betul? Maka disebut nano dia, istilahnya gitu, kecil. Air kelapa itu ada mineral, nggak kelihatan, nano di situ. Ya. Maka salah satu cara untuk kita mendapatkan manfaat optimal dari ini adalah cemplungin aja ke air. Bisa pakai sayur, bisa pakai buah, bisa pakai kurma. Tapi ingat, ada ingatnya. Minuman kayak begini bagi ibu sekalian yang sudah mulai praktek infus water kayak begini, ingat, ini bisa menurunkan tensi. Kalau terlalu sering diminum, bisa lemas, kelingan. Termasuk juga beberapa jenis rempah kayak kayu manis itu bikin gula darah turun. Ya, jadi kalau Anda ngerokok pakai kayu manis, hati-hati bisa hipoglikemik gitu. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Ya. Boleh sekali-sekali boleh, tapi sering-sering diganti aja. Ya, hari ini minum jahe, besok katakanlah serai, besok macam-macam ganti-ganti. Tiap hari berubah-berubah aja nggak apa-apa. Gak usah terus-menerus, kecuali Anda konsisten dengan olahraga, lain cerita. Tapi banyak orang kan gak konsisten olahraganya. Kalau konsisten olahraga itu gak masalah dengan beginian, bisa keluar dia, panaskan. Tapi kalau enggak, bisa turun tensinya. Ya, ginjalnya bisa jadi lemah nanti lama-lama. Oke. Semoga bisa terbayang. Saya terakhir sebagai penutup sebelum kita tanya jawab, kita butuh lemak. Dan di Indonesia banyak lemak yang baik. Contohnya apa? Tadi santan, itu lemak yang baik. Oke, asal jangan dipanaskan. Saya suka kari. Tapi kalau saya bikin kari, terus sekalian, saya minta nggak pakai atau santannya dengan dipakainya dimasukin. Jadi kari tanpa santan bisa dibikin. Gitu ya. Pakai minyak sedikit boleh, minyak kelapa aja. Ya, kemudian selain pada santan ada lagi namanya lemak yang baik, itu ada pada alpukat itu lemak yang baik. Kita butuh lemak ya.
Yang ketiga, kita punya produk terbaik lemak yang ada di Indonesia, namanya apa? TCO. TCO, minyak kelapa perawat kalau bahasa terjemahan gitu. Dan yang terakhir, ada satu minyak yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Ya, bahasanya apa Allah bilang? Zaitun nanti wa syakiri wala barbiyah. Zaitun, nih zaitun. Salah satu minyak lemaknya terbaik buat badan. Ya. Makanya termasuk yang disarankan dikonsumsi, terutama banyak-banyak sehari satu sendok makan aja. Jadi bagi ibu-ibu, ya, kalau mulai sekarang mulai berubah pola makannya, maka makanlah kurma 7 butir sehari, 1 sendok makan zaitun, dan 1 atau 2 sendok makan kurma, madu tiap hari. Mulai dirutinkan itu. Dia buat menyubur kandungan, memperbaiki mens, memperbaiki pencernaan, macam-macam fungsinya. Kalau bapak minum itu nggak apa-apa, silakan aja. Termasuk bapak-bapak mulai sekarang juga mulai rutin atau mungkin anda mulai memperbaiki sistem hormonnya dengan memakan habatus sauda. Habatus sauda itu adalah satu jenis tumbuhan yang Allah ciptakan yang dia bisa memperbaiki sistem hormon kita. Ya, gak usah banyak-banyak makannya. Kadang-kadang kalau saya pribadi kalau lagi pas lagi butuh, kadang-kadang makan 5. Jadi kalau 1-2 butir sehari sudah cukup, ya seperti itu. Baik, saya kira mungkin begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan.